الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأعظم هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أشدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Kita masih dapat melangkahkan dua belah kaki kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan ibadah dan rutinitas kita sehari-hari berkat karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawakannya minaz zulumati ilal nur, yang telah membawakannya dan zaman kemusyrikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selawat yang selalu kita lantunkan setiap harinya, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaatul uzma baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu melalui mimbar khutbah siang hari ini khatib berwasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya. Pada jamaah Jumat pada kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawashir wa alayya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini yang akan saya sampaikan adalah 5 keuntungan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat iman atau kata iman dan takwa selalu berkaitan erat
Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kalimat-kalimat iman dan kalimat-kalimat takwa. Di dalam Al-Qur'an surat kedua, surat Al-Baqarah, bahwa di dalam ayat tersebut menyatakan Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalika kitabu ay hadzal kitab al-Qur'anul Karim la raiba fihi, tidak ada keraguannya Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat kedua surat Al-Baqarah menyatakan bahwa ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada keraguannya, itu Al-Qur'an, dan Al-Qur'an hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat lain, di dalam ayat lain, dalam surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah mengisyaratkan kepada orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Laki-laki, sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman, bahwa disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang yang beriman pada saat dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini bahwa bagaimana pentingnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi dimasukkan ke dalam hati dan kita buktikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Jumat diingatkan oleh hati dengan kalimat-kalimat takwa, menjalankan perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita jalankan, dan perintah Allah, larangan Allah kita tinggalkan. Itulah iman dan takwa, ada kaitannya dalam kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada keuntungan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala jawab dalam Al-Qur'an bahwa keuntungan yang pertama bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
diberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Mungkin kita sebagai hamba Allah, kita sudah merasakan iman kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun di dalam kesulitan di alam dunia ini, kehidupan kita pasti ada jalan keluarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al makhraja." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permasalahan di dalam kehidupan. Kalau kita sudah yakin, beriman dan bertakwa dengan istiqamah, Allah akan memberikan ganjaran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah mastaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah keuntungan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al. Apa yang kedua keuntungan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau sudah berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sudah tidak lagi bagaimana memikirkan rezeki kehidupan di alam dunia, karena jelas sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu rezekinya datang dari mana saja, yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dari tangan orang-orang yang dermawan? Apakah dari tangan orang-orang yang mempunyai harta melimpah? Itu rezeki kita sebagai hamba Allah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita meminta kepada Allah. Pada saat kita melaksanakan sholat duha, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'anzilhu. Yang ada di langit turunkan ya Allah, yang ada di bumi keluarkan, yang jauh dekatkan, yang sulit memudahkan. Pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sia-siakan hidup kita lantaran kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Jumat rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga keuntungan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupkan segala urusannya di alam dunia. Allah beri dengan kecukupan, karena tidak pernah mengeluh dalam kehidupannya. Qanaah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah menerima apa yang Allah berikan. Menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita sudah dicukupkan oleh Allah. Tidak merasa ada kekurangan di dalam jiwa kita, tidak ada merasa kekurangan dalam kehidupan kita di alam dunia. Kenapa kita yakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keempat, keuntungan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenangkan jiwanya, ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim.
Kalau sudah beriman dan bertakwa, Allah akan menurunkan sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan jiwanya di dalam kehidupan dunia. Bahkan pada saat wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistiqomahan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Pada saat dipanggil diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk jiwa-jiwa yang tenang. Jangankan kita yang masih hidup saja, berikan jiwa yang tenang, hati yang tenang dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surga. Adkhuli jannah, surga. Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Asyrul muslimin rahimahumullah, dan Jumat rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keuntungan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita temani oleh para nabi, para syuhada, para mujahid, para pejuang-pejuang yang meninggal dunia dalam peperangan. Ditemani oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ditemani oleh para syuhada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita istiqomahkan diri kita. Kita istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tantangan ibadah kepada Allah, kita sudah beriman kepada Allah, sudah menyembah Allah. Wa'budullaha, sembahlah Allah. La tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan Jumat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berupa singkat pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عبد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعلى بقية الصحابة والتابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.